itu yang boleh masuk di dalam forum itu adalah peserta penuh dan peserta peninjau yang berasal dari seluruh cabang se-Indonesia. Nah, kita sudah berkoordinasi juga dengan KKSS Provinsi Riau karena kawan-kawan penggembira ini juga harus dilayani, dan mereka ini adalah kader hijau hitam yang bukan orang lain. Jadi mereka ini adalah keluarga besar kita. Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu pemuda asli dari Kecamatan Reteh. Namun beliau tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat Kecamatan Reteh karena kesibukan beliau dalam pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengenal lebih dekat, langsung saja kita sapa beliau, Kakanda Munawir atau Abang kita Munawir. Assalamualaikum Kakanda, apa kabar? Waalaikumsalam, Dek. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oh ya sahabat, saya menyapa beliau menggunakan kata Kanda karena Kanda Munawir ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Batko Riau 2013-2015. Bisa diceritakan tidak sedikit pengalaman dari Kanda Munawir selama menjabat sebagai Ketua Umum HMI Batko Riau Kepri? Ya, baik, terima kasih kepada adik kita Devi bahwa saya kuliah di perkuliahan memilih pada tahun masuk HMI, yakni tahun 2006, kemudian LK1 ya, kemudian LK2 di HMI cabang Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Mungkin ada kawan-kawan sekalian yang dari Sidempuan. Kemudian LK3 HMI Batko Sulselbar di Makassar 2010. Nah, kenapa saya memilih HMI? Itu artinya saya melihat bahwa di HMI itu banyak mencetak tokoh-tokoh nasional seperti abang kita Bang Akbar Tanjung, kemudian juga mantan wakil presiden kita Kak Ucu ataupun kakanda kita Muhammad Yusuf Kalla. Nah, selama saya berproses di HMI banyak suka duka. Nah, tentunya di HMI sebagai kita tempat menempa diri ataupun sebagai agen of change. Nah, agen of change ini sering disebut oleh kawan-kawan aktivis itu sebagai tempat agen perubahan. Agen itu apa? Sebagai contoh, kita menunjukkan kepada masyarakat itu medan ataupun Pekanbaru. Tetapi kita tidak berangkat, artinya kita mampu mengarahkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Agen itu tidak harus menuju ke sana, tetapi sebagai tempat pencerahan ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau bahasa sederhananya begitu, waktu saya diterangkan oleh senior-senior, agen itu tidak harus menuju ke sana, tapi kita mampu menggerakkan perubahan untuk masyarakat. Oke Kak Kanda, apa saja nih tantangan yang Kanda alami saat menjabat sebagai Ketua Umum HMI? Baik, terima kasih adik Devi, bahwa tantangan itu banyak di dalam dunia organisasi. Tentunya pengorbanan. Terkait waktu, kemudian materi juga semuanya. Kita sebagai ketua tentu dikedepankan terhadap teman-teman yang lain, karena kesulitan kita itu tidak perlu kita nampakkan kepada anggota-anggota kita. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita di dunia aktivis. Nah, tantangannya banyak sekali, bahwa dengan kita sebagai aktivis itu tentu terkadang kita memberontak terhadap pemerintah ataupun mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam artian kita tidak menyudutkan pemerintah. Yang kedua adalah kita sebagai aktivis itu tentu mempunyai data dan fakta. Misalnya tantangan kita tentu kita tidak bisa nyaman ya terhadap
dunia-dunia pada saat sekarang ini, terutama dengan misalnya terkait kenaikan harga BBM, kemudian juga kenaikan tarif dasar listrik. Banyak sekali tantangan kita. Tentu kita sebagai aktivis untuk terutama mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu. Oke. Sering turun ke jalan untuk berdemonstrasi? Oh, alhamdulillah itu dunianya memang, Dunianya karena memang dalam kita berdemonstrasi itu adalah sebenarnya langkah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, selain daripada kita membuat diskusi-diskusi. Kemudian sebelum kita adanya turun ke jalan ataupun demonstrasi itu adalah kita membuat semacam diskusi kecil agar apa yang kita sampaikan di tengah nanti di jalan-jalan ataupun di depan kantor gubernur itu tidak keluar dari arah yang ingin kita sampaikan. Mungkin itu. Pernah tidak saat Kanda berdemonstrasi itu bentrok dengan aparat? Oh, itu sering. Karena memang kadang kan ada yang namanya kalau di demonstrasi itu ada namanya penyusup. Ya, penyusup itu misalnya ada orang yang dititipkan ke dalam rombongan kita untuk membuat semacam gaduh ataupun perkelahian, sehingga kita tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan untuk mengkritisi pemerintah. Dengan aparat. Jadi kita disibukkan oleh mengurus anggota-anggota kita yang ribut di tengah lapangan, terutama pada saat misalnya terik panas matahari kan, panas-panas, kita juga mengkritisi kebijakan pemerintah. Baik Kak Kanda, apa perbedaan mendasar organisasi HMI dengan organisasi mahasiswa lainnya nih Kanda? Ya, perbedaan mendasar di organisasi HMI dengan organisasi di luar HMI tentunya azas ya. Karena kita di HMI itu mempunyai azas, yang pertama tentu berasaskan kepada Islam ya, azas kita Islam. Sejak peraturan daripada pemerintah waktu itu pernah mengirimkan surat ke kampus-kampus bahwa untuk mengubah organisasi mahasiswa dari azas Islam kepada azas Pancasila. Nah, terakhir kalau tidak salah ya, itu tahun 99 waktu kongres di Jambi, bahwa kembali lagi asas kita untuk menyesuaikan kepada isu-isu pemerintah itu kembali kepada azas Islam. Artinya bagaimana kemudian HMI ini hidup di tengah-tengah masyarakat dan juga untuk sebagai organisasi agen perubahan di tengah-tengah kehidupan kampus. Oke. Selain HMI, Kanda pernah mengikuti organisasi lainnya? Ya, di HMI saya juga selain di HMI juga ikut di organisasi yang lain seperti di IKAMI, karena memang saya dari latar belakang suku Bugis. Ya, ada juga selain IKAMI, waktu itu saya menjabat sebagai ketua Badan Legislatif Mahasiswa di kampus, kemudian juga di semacam organisasi kedaerahan Himpunan Mahasiswa Indragiri Hilir. Jadi semua saya ikuti, dan juga kalau di paguyuban seperti di KKSS juga saya aktif. Jadi artinya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ini itu memberikan manfaat untuk hadir di tengah-tengah masyarakat lah. Artinya kehadiran kita itu ada. Gitu. Ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Untuk organisasi sudah kita bahas nih. Sekarang kita mau tanya apa latar belakang pendidikan Kanda Munawir? Oh iya. Adapun latar belakang pendidikan saya, yakni yang pertama itu sarjana pendidikan Islam. Ada 2 S1 saya Dinda. Jadi gado-gado. Campur. Campur. Kemudian S1 juga di hukum tata negara. Kenapa kemarin itu masuk di hukum? Karena pada waktu itu kan saya ketua IKAMI, dan pada waktu itu ketua KKSS adalah seorang pengacara. Jadi karena saya banyak mengikut ke beliau, jadi
diarahkan untuk masuk ke Fakultas Hukum. Kemudian magister saya di Magister Hukum, jurusan Hukum Bisnis. Selain dalam proses menempuh kuliah, ada kegiatan atau ada pekerjaan lain? Ya, yang pekerjaan saya selain perkuliahan yakni lebih kurang 3 tahun di BUMD, perusahaan air minum. Kemudian pada saat sekarang ini saya fokus di dunia pengacara, lawyer. Alhamdulillah lebih banyak mengenai keperdataan ya, keperdataan terkait dengan masalah-masalah tanah, kemudian perceraian, kemudian juga terkait dengan pembagian harta gunung ini, waris. Ya, jadi lebih banyak keperdataan, mungkin lebih sedikit kepada pidana ya, karena memang mungkin pada saat sekarang ini kondisi yang meminta demikian. Oke. Menurut pandangan dari Kanda Munawir nih, Ya. bagaimana nih penegakan hukum di negara kita sekarang? Ya, pada prinsipnya penegakan hukum itu harus tajam ke atas, kemudian tumpul ke bawah. Kenapa demikian? Pada prinsipnya puncak daripada dalam dunia hukum itu adalah puncaknya adalah keadilan sebenarnya, bukan pada hukuman. Kenapa demikian? Karena seperti di negara-negara Eropa itu bisa dikatakan penjara sudah kosong karena mereka sudah mampu mencegah masyarakatnya untuk berbuat kriminal ataupun mencuri dan sebagainya, karena mereka juga pemerintahnya juga mendukung bagaimana kemudian ada pencegahan untuk tidak terjadinya lagi kriminal di tengah-tengah masyarakat. Apa nih pesan Kanda buat para pemuda daerah untuk lebih aktif dalam membangun daerah, terutama buat pemuda Reteh ini, Kanda? Ya, terima kasih kepada Dinda Devi bahwa peran daripada pemuda daerah tentunya ketika mereka selesai dalam perkuliahan harus kembali ke kampung. Karena kenapa? Karena beda dengan dulu bahwa harus merantau dan sebagainya. Kalau saya punya prinsip, ketika kita selesai dalam perkuliahan, kita harus bagaimana membangun kampung. Bagaimana membangun kampung, yakni kita harus aktif di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi kekurangan terutama di Kabupaten Indragiri Hilir ini, yakni mata pencarian daripada masyarakat petani. Bagaimana kemudian menstabilkan harga. Kita tidak mampu menstabilkan harga, tetapi kita mampu menyuarakannya. Kemudian yang kedua yakni infrastruktur, terutama terkait dengan jalan. Jalan-jalan ini dari tahun ke tahun harapan kita tentunya akan dibenahi oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian adanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita ini alat penggiling padi. Nah, alat penggiling padi ini bagaimana kemudian ada di tiap paret-paret yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini, artinya untuk masyarakat ini tidak menyewa lagi. Sedikit jadi membantu, kita ya. memberikan kepada kelompok-kelompok tani. Nah, tugas daripada pemuda kita di samping itu semua, kita juga mampu memberikan semacam kalau saya alhamdulillah sudah ada program yang sudah dilaksanakan, bahwa seperti operasi katarak gratis, alhamdulillah sudah saya cetuskan. Kemudian mensosialisasikan, mendorong kepada warga-warga untuk bagaimana kemudian pentingnya vaksin, agar ini untuk mencegah daripada virus corona. Ya, mungkin itu dari saya. Nah, untuk harapannya sendiri nih, apa harapan Kanda untuk pemuda Reteh kita saat ini? Ya, terima kasih Dinda. Harapan saya tentunya pemuda-pemuda kita harus berpartisipasi aktif terkait dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat kita, ataupun kondisi di sekeliling kita. Bagaimana kita peka terhadap kondisi di sekeliling kita, baik itu terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan jalan, kemudian terkait dengan bidang pertanian. Nah, ini yang menjadi tolak ukur daripada keberhasilan kita sebagai seorang pemuda mampu menggerakkan
minimal kita mampu menyuarakan, tidak pun mampu kita menggerakkan, paling tidak kita mampu memberikan solusi di tengah kehadiran kita bagi masyarakat. Oke, untuk membangun daerah sendiri tentu harus melalui pendekatan melalui masyarakat. Iya, betul. Bagaimana cara pemuda agar bisa dekat dengan masyarakat nih Kanda? Iya, sebenarnya simpel ketika kita hadir ataupun pendekatan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah hilangkan rasa gengsi kita. Terkadang kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda yang dari ibu kota provinsi pada saat pulang kampung punya rasa gengsi, ya. Jadi itu harus kita hilangkan. Yang kedua, kita harus mampu membaur ya di tengah-tengah masyarakat kita, apa yang dibutuhkan mereka, dengan kehadiran kita mampu memberikan solusi, mengambil hati masyarakat. Ya, mampu mengambil hati masyarakat dan mampu memberikan solusi lah apa yang menjadi keluhan di tengah masyarakat kita, karena kita sebagai pemuda ini punya jaringan baik di tengah-tengah di ibu kota provinsi maupun ke dinas-dinas yang lain. Oke, baik Kanda, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Siap, makasih. Oke sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama Kakanda Munawir. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.